Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 mau mempresentasikan tentang tugas manajemen strategi dari PT Berkah Bersaudara Trans. Yang selanjutnya adalah anggota kelompok yang terdiri dari saya Faris Aditya NIM B1020169, Muhammad Rizky dengan NIM B1020186, Fuad Syarifuddin dengan B1020194, Risa Fahlevi dengan NIM B1020198, dan Dwi Dharma dengan B1020201. Deskripsi perusahaan PT Berkah Bersaudara Trans merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa transportasi wisata yang berlokasi di Sragen, Jawa Tengah. Sejak berdirinya, perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat dalam melayani berbagai kebutuhan perjalanan wisata seperti study tour, kunjungan industri, perjalanan dinas, wisata religi, dan family gathering. Dengan dukungan armada yang modern, pengemudi yang berpengalaman, serta pelayanan yang ramah dan profesional, PT Berkah Bersaudara Trans senantiasa berupaya menjadi mitra perjalanan terbaik bagi pelanggan dengan memberikan pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan di setiap perjalanan. Dengan ciri khas utama, PT Berkah Bersaudara Trans terletak pada identitas visual armadanya yang didominasi oleh warna biru sebagai simbol ketenangan dan kepercayaan, serta pemberian nama-nama Asmaul Husna pada setiap armadanya sebagai bentuk doa dan pengharapan akan keberkahan dalam setiap perjalanan. Visi misi perusahaan. Yang pertama, ada visi. PT Berkah Bersaudara Trans berupaya menjadi penyedia layanan transportasi pariwisata yang andal, terpercaya, dan inovatif dengan memberikan pelayanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Lalu, ada misi. Yang pertama, memberikan pelayanan prima dan profesional untuk setiap pelanggan. Kedua, menyediakan armada baru dan modern guna menjamin kenyamanan pelanggan. Yang ketiga, mengutamakan aspek keamanan, keselamatan, dan kenyamanan pelanggan. Lalu yang keempat, menciptakan pengalaman perjalanan yang menyenangkan, berkesan, dan bernilai positif bagi konsumen. Dengan visi misi tersebut, PT Berkah Bersaudara Trans berupaya berkomitmen untuk menjadi perusahaan jasa transportasi yang memiliki daya saing dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, analisis eksternal makro. Yang pertama, berdasarkan hasil analisis lingkungan eksternal makro, nilai eksternal faktor evaluation atau EV perusahaan adalah 2,88 yang menunjukkan kemampuan cukup baik dalam menghadapi faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur baru seperti jalan tol dan rest area meningkatkan konektivitas wilayah dan efisiensi perjalanan. Yang keempat, perkembangan digitalisasi dan munculnya berbagai aplikasi pemesanan transportasi online membuka peluang untuk memperluas pangsa pasar. Dan yang terakhir, pertumbuhan e-commerce dan meningkatnya mobilitas masyarakat meningkatkan permintaan terhadap jasa transportasi, logistik, dan wisata. Selanjutnya, ancaman. Kenaikan harga BBM yang berdampak langsung pada peningkatan biaya operasional. Kedua, persaingan ketat dengan penyedia transportasi daring seperti Traveloka, Grab, atau Tiket.com yang menawarkan fleksibilitas dan harga kompetitif. Ketiga, regulasi ketat terkait keselamatan, emisi, dan pelayanan kendaraan yang menuntut perusahaan melakukan penyesuaian biaya tambahan. Dan yang terakhir, dari faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Berkah Bersaudara Trans perlu memanfaatkan peluang teknologi digital untuk memperluas jangkauan layanan dan menjaga efisiensi biaya agar tetap kompetitif di pasar. Selanjutnya, analisis eksternal mikro. Yang pertama, analisis menggunakan model Porter 5 Force menunjukkan bahwa tingkat persaingan dalam industri transportasi pariwisata cukup tinggi. Kedua, ancaman pendatang baru, kategori sedang hingga tinggi, karena meskipun membutuhkan modal besar, perizinan usaha transportasi ini lebih mudah. Ketiga, produk pengganti, kategori tinggi, dengan adanya moda transportasi lain seperti kereta api, travel antar kota, hingga kendaraan pribadi. Yang keempat, daya tawar pembeli, kategori tinggi, sebab pelanggan mudah membandingkan harga antara penyedia layanan melalui platform digital. Yang kelima, daya tawar masuk, kategori sedang hingga tinggi, karena harga BBM, suku cadang, dan biaya perawatan kendaraan cenderung meningkat. Dan yang terakhir, persaingan industri, kategori sangat tinggi, dengan banyaknya penyedia jasa yang menawarkan layanan dan fasilitas serupa. Kesimpulan dari analisis eksternal mikro adalah industri transportasi pariwisata memiliki tingkat persaingan yang ketat dengan margin keuntungan yang moderat. Oleh karena itu, strategi diferensiasi layanan dan inovasi digital perlu diperkuat agar perusahaan tetap memiliki posisi kompetitif di pasar. Analisis eksternal. Hasil internal faktor evaluasi EV menunjukkan skor 2,77 yang termasuk kategori sedang. Ini berarti perusahaan memiliki potensi internal yang cukup baik, namun masih perlu perbaikan di beberapa aspek. Kekuatan, armada terawat dan dalam kondisi layak jalan. Pelayanan pelanggan yang ramah, disiplin, dan tepat waktu. Penggunaan sistem jadwal perjalanan berbasis komputer untuk efisiensi operasional. Kelemahan, promosi digital masih lemah dan belum dimanfaatkan secara maksimal. Tidak adanya penelitian dan pengembangan R&D yang berfokus pada inovasi layanan. Program pelatihan bagi SDM belum berjalan rutin sehingga berdampak pada produktivitas kerja. Berikut faktor eksternal dari strength dan weakness dengan total skor 2,77. Dalam analisis SWOT bagian opportunity atau peluang, ada 8 faktor yang mempengaruhi seperti yang tertera di tabel dengan bobot dan rating yang sudah tertera dengan total skor seperti itu. Kemudian ada 7 ancaman, yang 7 faktor ancaman yang mempengaruhi dengan bobot dan rating dengan total skor seperti itu dan dengan total skor sebanyak 2,88. Analisis SWOT dari hasil identifikasi faktor internal dan eksternal strategi SWOT yang diusulkan adalah sebagai berikut. Strategi SO, strength opportunity, memanfaatkan kekuatan armada dan pelayanan prima untuk memperluas trayek serta menjangkau pasar baru. Strategi SD, strength trade, mempertahankan loyalitas pelanggan melalui pelayanan konsisten dan efisiensi penggunaan bahan bakar. Strength WO, weakness opportunity, meningkatkan kemampuan promosi digital dan pelatihan SDM untuk menghadapi peluang pasar online. Strategi BT, weakness trade, mengantisipasi persaingan daring dengan menerapkan efisiensi biaya operasional dan inovasi pemasaran. Kesimpulan SWOT, PT Berkah Bersaudara Trans berada pada posisi growth and stability, yang berarti perusahaan memiliki peluang untuk berkembang lebih luas jika mampu memperkuat SDM, promosi digital, dan inovasi pelayanan. Yang selanjutnya adalah analisis PJG, di mana dalam analisis PJG terdapat kuadran-kuadran PJG, di mana dalam setiap kuadran memiliki solusi strategi yang lain. Maksudnya masuk dalam kuadran-kuadran tersebut, yang pertama adalah layanan family gathering atau piknik, yang berada di kuadran cash cow. Pangsa pasar ini cukup tinggi namun pertumbuhannya rendah. Unit-nya adalah penghasil kas bersih utama, dan strategi yang ditawarkan adalah harvest atau memanen, di mana kita meminimalkan investasi dan memaksimalkan aliran kas untuk mendana unit lain. Kemudian ada layanan study tour, di mana terdapat di kuadran star,
pangsa pasar ini dan pangsa pasar dan kebutuhan pasarnya sama-sama tinggi. Unit ini adalah pemimpin pasar masa kini dan masa depan. Strategi yang ditawarkan adalah build, membangun, mengalokasikan modal yang signifikan untuk mempertahankan dominasi pasar hingga bertransisi menjadi cash cow. Kemudian yang ketiga adalah perjalanan dinas yang berada di kuadran question mark. Pertumbuhan pasar tinggi, namun pangsa pasar cukup rendah. Ini berpotensi menjadi start, tapi saat ini menguras kas. Strategi yang ditawarkan adalah build and divest, di mana kita harus segera mengambil keputusan strategis berani. Apakah kita berinvestasi intensif untuk meningkatkan pangsa pasar atau kita melepaskannya? Kemudian yang keempat adalah perjalanan dinas dan keuntungan industri yang berada di kuadran dog. Pertumbuhan pasar dan pangsa pasar sama-sama rendah. Unit ini tidak dominan dan umumnya tidak menguntungkan. Strategi yang ditawarkan adalah device, melepaskan. Sumber daya yang terikat di sini harus dialokasikan ke start atau question mark yang lebih menjanjikan. Berdasarkan pemetaan portofolio dan strategi BCG yang telah diskusikan, yaitu build untuk start, harvest untuk cash cow, dan device untuk dog. Berikut adalah 5 alternatif strategi implementatif yang dapat diterapkan oleh PT Berkah Persaudaraan Trans untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana. Yang pertama adalah strategi penetrasi pasar terkait untuk start dan question mark, di mana harus memperluas jangkauan layanan di wilayah berpotensi tinggi seperti Solo, Sragen, dan Karanganyar. Implementasi kuncinya adalah melalui promosi digital yang agresif dan kerjasama lokal untuk meningkatkan pasar-pasar relatif, terutama pada unit start, study tour, dan unit question mark perjalanan dinas yang diputuskan untuk dibuat. Kemudian yang kedua adalah strategi pengembangan produk untuk memperkuat diferensiasi, di mana kita tidak fokus pada bentuk geografis atau juga vertikal, itu menambah layanan baru yang lebih terspesialisasi seperti logistik ringan atau bahkan wisata tematik. Inisiatif ini bertujuan untuk menciptakan diferensiasi dan mengurangi ketergantungan perjalanan komunitas yang mudah ditiru. Kemudian yang ketiga adalah strategi efisiensi operasional untuk mengoptimalkan cash cow. Untuk mendukung strategi ROAS pada cash cow family catering, kita harus mengoptimalkan penggunaan sistem digital. Ini mencakup pemantauan armada, kontrol BPM, dan penjadwalan. Tujuannya adalah untuk memangkas biaya variabel dan memaksimalkan margin cash yang akan dialirkan untuk investasi start. Kemudian yang keempat adalah strategi kemitraan untuk mendukung dan stabilitas. Menjalin kerjasama jangka panjang dengan sekolah, instansi pemerintah, dan agen perjalanan akan memperkuat jaringan dan menjamin volume order yang stabil. Kemitraan ini sangat krusial untuk menjaga pangsa pasar tinggi bagi unit start kita. Tersebut adalah alternatif strategi yang dapat diberikan setelah analisis BCG untuk PT Berkah Persaudaraan Trans. Dan yang selanjutnya adalah kriteria efektivitas pengembangan pasar kesesuaian BPT, keterangan singkat atau strategi. Saluran distribusi baru tersedia, andal, murah, berkualitas. Centang BPT memiliki akses ke jalur antar kota di Sragen dan sekitarnya yang terus berkembang. 2. Organisasi berhasil dalam apa yang dilakukan Centang. Layanan pariwisata BPT dikenal tepat waktu dan ramah menunjukkan kinerja operasional yang baik. 3. Ada pasar baru yang belum dimanfaatkan atau belum jenuh. Centang. Permintaan transportasi wisata dan logistik di daerah sekitar Solo sampai Karanganyar masih potensial. 4. Organisasi memiliki modal dan SDM yang memadai. Kesesuaian BPT Centang, BPT memiliki armada cukup serta SDM berpengalaman dalam pelayanan transportasi. 5. Organisasi memiliki kelebihan kapasitas produksi belum Centang karena jumlah armada masih terbatas sehingga perlu ekspansi bertahap. Industri di dasar organisasi berkembang cepat secara global. Centang, sektor jasa transportasi dan logistik sedang tumbuh pesat karena mobilitas dan e-commerce meningkat. Yang selanjutnya adalah strategi terpilih dan checklist. Strategi utama, strategi pengembangan pasar dipilih sebagai fokus utama karena dinilai paling sesuai dengan kondisi perusahaan dan tren kebutuhan masyarakat. Kesesuaian strategi Centang, akses trayek baru telah tersedia dan potensial dikembangkan. SDM, perusahaan berpengalaman dalam pengelolaan perjalanan. Pasar belum jenuh, terutama di wilayah Solo Karanganyar. Silang, jumlah armada masih terbatas sehingga ekspansi dilakukan secara bertahap. Kesimpulannya adalah strategi pengembangan pasar merupakan pilihan yang drastis dan berpotensi memberikan pertumbuhan signifikan bagi perusahaan dengan memperkuat promosi digital, memperluas jangkauan layanan, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi. PT Berkah Persaudaraan Trans dapat meningkatkan daya saing serta mempertahankan eksistensinya di industri transportasi pariwisata yang kompetitif. Terakhir, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.